ke siklus 2, di mana siklus 2 ini yaitu observasi terhadap pembelajaran dari sekolah, di mana saya mewawancarai dua guru, yaitu di MA Karya Mande dan SMA Darul Falah. Penasaran bagaimana videonya? Dicek videonya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau untuk sistem pembelajaran di sini dibagi dua sistem. Yang pertama PJJ, yang mana kan di sini kalau melihat letak geografisnya ataupun apa yang bisa dibilang keadaan di sekitar MA Karya Mande ini tidak hanya siswa umum, tapi ada yang dari pesantren juga. Sedangkan regulasi dari pesantren mengharuskan siswa tidak membawa HP. Nah, maka dari itu, pertama sistem PJJ seperti apa sistem PJJ? Di mana siswa datang misalkan dari kelompok A, B, C, datang ke sekolah untuk mengambil lembar soal ataupun materi, lalu dikerjakan di kobongnya atau di mana ada di tempat yang di luar sekolah lah gitu. Nah, nanti mereka berembuk, misalkan ada tujuh bagian misalkan. Nah, dari satu bagian itu dibagi menjadi kelompok, misalkan isinya itu ada 5 orang, 6 orang, tergantung dengan kondisinya masing-masing. Nah, itu untuk PJJ. Sedangkan untuk daring, di sini kita memakai sistem WA karena untuk sistem seperti Google Classroom dan sebagainya, di sini siswanya masih kurang paham mengenai hal tersebut. Maka dari itu kita memakai WA meskipun ya agak sedikit keteteran, dimana keteterannya seperti misalkan ketika kita memberikan soal kepada siswa, kadang siswa itu slow respon. Ketika misalkan kita sudah memberikan tengah waktu, misalkan jam 12 untuk kadang tidak ada respon sama sekali gitu. Hanya dilihat saja gitu. Terus adapun ketika mengirim jawaban, ada yang tidak mau jawabannya terlihat oleh orang lain, maka dijapri ke bapak di PC gitu. Itu kan kadang pertama itu bukan di sisi lebih ke apa ya, kadang kalau ini mah ketumpuk gitu, jadi siswa mana saja ya bapak bingung gitu yang sudah mengumpulkan. Nah, jadi kalau untuk di sekolah ini sistemnya seperti itu, ada yang daring itu dimana kita memberikan soal serta materi-materi lewat WA. Sedangkan PJJ kita memberikan soal, siswanya datang ke sini mengambil soal ataupun materi, lalu kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Seperti itu kalau untuk sistem pembelajaran. Kalau di Darul Falah sendiri kebetulan kita ada dua model. Yang pertama tatap muka terbatas, yang kedua jarak jauh. Kalau untuk yang daring sendiri itu biasanya menggunakan Google Classroom sama Google Meet, itu aja. Kalau yang tatap muka itu ya biasa, belajar seperti biasa di kelas, khusus untuk anak-anak yang mau Berarti kalau misalkan kita tetap di kelas ya. tapi kalau untuk pakaian sebenarnya sekolah Untuk pakaian di sini kita menganjurkan hanya pakaian bebas tapi dengan sopan. Karena anjuran dari pemerintah ya itu kan harus full daring, tapi karena di sini ada yang mondok, kita buat pakaian tetap terbatas. Dibatasi, setiap kelas itu dibatasi maksimal itu setengahnya itu kalau 30 orang berarti sekitar 18. Nah, kalau di Darul Falah itu per kelasnya hanya sampai 15 per kelasnya gitu. Biasa. Cuman kalau untuk daringnya itu suka memakai Aplikasi. Oke. Aplikasinya kita Google Meet. Karena kan kita dapat gratis akun ya dari Kemdikbud itu, akun Nasional Belajar ID, kita manfaatkan itu aja. Jadi menggunakan Google Meet sama Google Classroom. Nah, setelah itu ya biasa berjalan seperti biasa, tatap mukanya menggunakan Meet atau juga menggunakan Zoom. Tapi Zoom sekarang banyak udah jalan. Kepentingan Google Meet. Kalau
kalau dilihat dari efektivitas sebenarnya lebih efektif di combine antara Meet dengan Google Classroom. Karena kalau misalkan pakai Meet aja itu biasa kadang anak-anaknya nggak mau tampil wajah, terus kalau ditanya nggak ada yang mau menjawab gitu kan. Kalau misalkan ditanya ngerti, ada yang bertanya kita diam aja gitu kan. Jadi di Meet itu kita nyampaikan materi dan sebagainya, lalu dengan Google Classroom antusias siswa gitu ya, karena saya juga menjalankan proses belajar mengajar daring ini ataupun KBM daring ini bukan hanya di tahun ini saja gitu. Ketika saya PPL pun dulu mengalami hal yang sama, yaitu di mana siswa kurang responsif dalam segi menjawab soal, ataupun ketika saya bertanya ada yang bertanya siswa sangat tidak ada yang kurang respon lah gitu, tidak maka ada yang tidak menjawab gitu. Karena kalau misalkan tidak menjawab dengan tidak menjawab, tidak mengumumkan soal, kan saya bingung untuk menganalisis kebingungan siswa itu di mana gitu kan. Kalau misalkan saya tidak paham, misalkan kalau untuk matematika sendiri, misalkan dinilai mutlak, misalkan mencari grafik itu seperti apa, mencari grafiknya, nah itu kan ada sebuah problem, ada sebuah masalah, maka akan ada sebuah penyelesaian. Tapi ketika melihat kasus daripada tahun ini gitu, khususnya di daerah Epal Mutareh Mandi ini, siswanya sangat kurang responsif gitu. Ketika saya memberikan soal, ketika saya memberikan sebuah pertanyaan apakah ada yang ditanyakan ataupun ada yang sulit, siswa tidak menjawab gitu. Makanya saya bingung gitu, ini letak kesalahannya di mana gitu. Makanya kalau untuk efektif atau tidak efektifnya memang sangat tidak efektif gitu, melihat situasi dan kondisi pada saat ini yang dimana sedang PPKM juga gitu ya, dimana kita sebagai tenaga pengajar sangat terbatas sekali gitu lalu geraknya melihat kondisi seperti ini. Makanya siswa akan sangat, bisa dibilang apa ya, sangat pasif gitu untuk periode tahun ini, bahkan tahun kemarin juga sama lah ya kurang jauhnya gitu. Nah, makanya dari itu untuk melihat efektif atau tidaknya ya tidak gitu untuk di sekolah ini gitu, untuk siswanya sangat kurang responsif gitu. Makanya dari sekolah tidak memerankan siswa, jangan dari kepala sekolah, karena jangan sampai memerankan siswa seperti memberikan tugas terlalu banyak, lalu soal-soal yang sulit jangan terlalu ditekankan. Yang penting kita memberikan soal kepada siswa, soal tersebut masuk, nah urusan outputnya itu dinilai nanti saja. Jadi guru sudah melaksanakan kewajibannya, itu apa, mengajarkan dan memberikan tugas kepada siswanya masing-masing, meskipun ya banyak sekali kekurangan seperti itu. Ya, yang penting mereka datang ke sekolah, mengambil soal dan juga jawab soal dan juga materi yang kita berikan, itu juga sudah menjadi sebuah penilaian bagi kita, yang dimana kita melihat siswa hadir di sekolah saja berarti kan ada niat untuk mereka mengerjakan, walaupun ketika di lapangannya banyak siswa yang ketika ke sekolah misalkan datang, oh iya Pak siap-siap, tapi ketika di luar sekolah belang gitu hilang. Nah itu banyak sekali kasus di aliyah SMA ini seperti itu. Nah paling untuk masalah seperti itu, karena ketika saya mengambil sebuah permasalahan ketika saya PPL juga ya di salah satu SMA daerah Cimahi yang bisa dibilang kota gitu, dari mulai aksesinya dan juga ya saya melihat dari taraf kemampuan siswa juga mampu untuk memiliki handphone gitu. Tetapi ketika pelaksanaan di lapangan ataupun ketika mulai kegiatan belajar mengajar daring itu sangat kurang efektif. Nah di sini pun bisa dilihat ketika saya mulai mengajar 2 minggu belakang, karena memang baru mulai pembelajaran di 2 minggu belakang, jadi baru minggu kedua di aliyah ini gitu. Dan melihat respon tersebut memang sangat kurang efektif. Lalu permasalahannya ataupun penyelesaiannya seperti apa ya, itu saya tidak membuatkan siswa harus membuat seperti Google Form ataupun yang lainnya. Paling saya memberikan video saya mengajar seperti apa dari mulai A sampai G caranya, bahkan saya ulangi lagi gitu apabila ada yang tidak paham
diulangi lagi, silahkan dipertanyakan mungkin setelah dikirim di WA gitu. Namun ya tadi balik lagi gitu, ketika semua usaha yang tidak hanya saya, mungkin guru-guru juga ingin memberikan sebuah penyelesaian masalah ya, karena ini menjadi masalah nasional, bisa dibilangnya bukan hanya di daerah sini saja gitu, hanya sekolah-sekolah di daerah sini saja, namun ini sudah menjadi permasalahan nasional di mana kurangnya efektivitas belajar dari semua itu sudah menjadi sebuah hal yang pasti gitu ya. Makanya kita mengusahakan sebaik-baiknya, meskipun kembali lagi siswanya seperti yang tadi gitu kurang pasif, karena berdasarkan kembali kalau kita melihat sebuah hal yang manusiawi ataupun yang sifatnya kemanusiaan, bahwa manusia itu kan makhluk sosial gitu, dimana ya kita makhluk sosial itu harus berinteraksi secara langsung, bukan makhluk media sosial, dimana ada keterbatasan, ada segmentasi yang dimana materi-materi yang guru-guru sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik kepada siswa gitu. Nah itu harapannya mungkin kedepannya solusi terbaiknya adalah siswa bisa masuk kembali ke dalam kelas dengan regulasi dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes kita, yaitu prokes dan juga aturan-aturan lainnya, yang dimana kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa namun tidak abai terhadap prokes yang sudah diberikan. Menurut saya itu adalah solusinya gitu, karena melihat banyak sering salah satu yang paling menjadi kendala itu adalah kuota. Walaupun ada kuota dari Kemdikbud, tapi anak ada yang tidak dapat. Ya, jadi kendalanya adalah kuota. Ada juga yang rumahnya jauh, misalkan di gunung atau di mana, sampingnya dan lain sebagainya. Nah, selama sebulan terakhir kemarin yang pertama kali itu alhamdulillah sekitar 80% anak-anak bisa ikutan. Nah, nggak terlalu sih, nggak terlalu senang karena kuota aja sama yang kedua itu anak-anaknya masih gagap, kadang ada gagap, gitu. Kadang kameranya ngadep kemana, layarnya ngeliat kemana, gitu kan. Betul.